Dan selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik. Bertemu lagi pada malam ini khusus kitab suci dengan tema Bunda Maria. Sebelum kita mulai, tadi saya terjebak oleh Pastor Paroki. Dia bilang saya yang doa pembuka, beliau yang doa penutup. Jadi baik, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa yang makasih. Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kiranya Kau utus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, dan juga pastor kami yang akan mengajarkan kami untuk mengenal Bunda Maria lebih dalam lagi. Tuhan, beracaralah dan biarlah kami menjadi murid-murid yang mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya, segala. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pastor. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudari. Kita langsung saja memulai pelajaran kita atau kursus kita malam ini. Kemarin kita bicara tentang suaminya, hari kita bicara tentang istrinya. Dari Maria atau Bunda Maria tersebut sebagai pendengar dan pelaksana sabda Allah. Kita tidak mempunyai banyak keterangan dalam kitab suci kanonik, dalam kitab suci Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang pribadi Maria, tapi ada informasi yang dari bukan buku kitab suci, tapi dari buku di luar. Minggu lalu sudah saya sebutkan namanya, dari buku Protoevangelium Yakobi atau Injil kuno dan dari Yakobus. Menyebut dirinya Yakobus, tapi kemungkinan besar bukan Rasul Yakobus. Mungkin memakai namanya saja. Sekarang tahun 150 sampai 175, kurang lebih itu di abad kedua, akhir abad kedua. Jadi paruh kedua dari abad kedua. Dari buku ini kita tahu bahwa ada nama orang tuanya, yaitu Yoakim dan Anna. Itulah yang kita rayakan, peringati setiap tanggal 26 Maret, bukan. Tapi saya lupa sih. Akhir bulan biasanya Yoakim dan Anna. Dari buku ini kita tahu nama orang tuanya adalah Yoakim dan Anna. Mereka adalah dari keturunan Imam Lewi, orang terhormat, saleh, tetapi tidak punya anak. Dan menurut cerita itu mereka berdoa, dan kemudian diberitahu oleh Tuhan bahwa mereka akan mempunyai seorang anak yang akan nanti menjadi bunda penebus. Menurut cerita buku itu, tentu dari kitab suci kita agak sedikit lain. Jadi orang tua itu adalah orang tua Yoakim dan Santo Yoakim dan Santa Anna. Dan karena dijanjikan ini adalah Maria kecil, jadi rumahnya ada di, sekarang kalau mereka yang pergi ke Yerusalem, di samping kolam Bethesda ada satu gereja. Dulu katanya adalah rumah dari anak orang tua dari Bunda Maria. Di sana ada di kanan tempat sini dilahirkan oleh Maria dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas dari buku Yoakim Protoevangelium Yakobus ini, kehadiran Maria adalah hasil dari ketemuan iman orang tua mereka berdua yang sudah lama merindukan anak dan kemudian dikaruniai anak pada masa tua. Jadi memang ini model yang mirip-mirip dengan kisah perjanjian lama. Abraham dan Sarah, kemudian siapa lagi, orang tua Samuel, si Hana dan siapa? Eliakim. Siapa nama suaminya? Nanti muncul. Tapi nama ibunya adalah si Hana, Samuel. Dan ini juga Elizabeth yang paling kita pelajari dengan Zakaria yang mendapatkan keturunan di masa tua juga. Jadi memang ini cerita berulang yang menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh berharap, orang-orang yang sungguh setia pada Tuhan, mereka akan menerima sesuatu yang Tuhan berikan pada mereka dengan cara yang tak terduga.
Dan karena itu setelah dia dilahirkan katanya dipersembahkan ke bait Allah, dan setelah itu dia nanti akan diberikan ceritanya Yosef sebagai pelindung. Jadi orang tuanya mendidik dia dengan cinta kasih dan iman yang mendalam. Dan karena itulah Maria mempunyai juga dasar, walaupun dia masih muda, ketika ditawari oleh malaikat Gabriel untuk menjadi ibu Tuhan, dia sudah punya dasar yang baik dari orang tuanya. Seperti Yesus mendapat dasar yang baik dari Yosef dan Maria, begitu juga Maria sudah dipersiapkan oleh orang tuanya Yoakim dan Anna untuk menerima tugas menjadi bunda Tuhan. Nah, dalam kitab suci kita lihat, kita semua sudah tahu bagaimana malaikat Gabriel datang mengatakan, "Salam Maria, engkau diberkati, Tuhan menyertai engkau." Lalu Maria kaget, ada apa ini? Tiba-tiba malaikat datang. Dia tahu itu malaikat karena tentu penampakannya berbeda sedikit. Lalu setelah itu dikatakan, engkau akan melahirkan seorang anak yang disebut dengan Yesus. Dia akan menyelamatkan dunia. Dan berita itu, tawaran itu bukan sesuatu yang menggembirakan ya, membuat heboh. Wah, hebat, saya jadi bunda Allah. Itu suatu berita yang mengerikan sebenarnya untuk seorang wanita muda, karena tidak ada sebelumnya presiden peristiwa seperti itu. Seorang perempuan belum tidur dengan laki-laki, masih perawan, walaupun sudah menikah tahap pertama. Seperti saya katakan, orang Yahudi punya dua tahap dan pernikahan. Tahap pertama adalah konsensus, janji saya akan menerima engkau dalam untung dan malam, istilah kita begitu. Itu sudah pernikahan, hanya belum tinggal di rumah, karena mereka umumnya dalam masa masih remaja. Jadi karena itu setelah janji itu sudah selesai, mereka masih tinggal bersama dengan perempuan itu masih tinggal bersama dengan ibunya atau keluarganya supaya dipersiapkan secara fisik dan mental untuk menjadi ibu. Setelah itu baru tahap kedua, pengantin datang song-song lagi ya. Itu. Jadi baru mereka tinggal serumah. Dan pernikahan itu dan tahap itu. Jadi Maria sudah di pernikahan tahap pertama itu sudah resmi dari istri Joseph atau Yusuf. Jadi di depan orang dia sudah istri, bukan tunangan. Kita suci kira pakai istilah pertunangan yang kurang pas. Pertunangan belum resmi, masih bisa pisah, tidak ada konsekuensi, paling sedikit malu saja kan. Kayak jadi rupanya sudah pesta hebat di hotel, mengundang 3.000 orang dan seterusnya kan itu. Tapi itu hanya sekedar hanya muka sedikit saja. Ini enggak, ini sudah resmi istri, hanya belum tinggal serumah. Nah, seperti itu tentu sebentar. Seperti itu tentu dia menjadi pertanyaan yang sangat, atau tawaran yang sangat sulit untuk dia. Bagaimana seorang istri jelas-jelas belum tinggal serumah dengan suaminya, bahwa didapati hamil kan gitu. Tak mungkin dia menyembunyikan kehamilannya. Jadi tawaran dari malaikat Gabriel kepada Maria itu bukan berita sukacita sebenarnya, walaupun nanti kita rayakan kayak hari kabar sukacita ya. Tapi sebagai manusia logis itu berita yang mengerikan itu. Karena dia belum tahu nanti reaksi Yosef bagaimana. Yosef bisa mempunyai reaksi yang berbeda. Kalau Yosef itu sakit hati, marah, dan sangat logis dari dia menduga Maria itu berselingkuh, tidak ada cerita bahwa perempuan bisa hamil tanpa bersama dengan laki-laki kan, tidak ada cerita seperti itu. Logikanya pasti kamu sudah tidur dengan laki-laki lain. Nah, kamu istri saya, otomatis kamu berselingkuh, dan kalau perempuan didapati berselingkuh, hukumannya ialah rajam kalau dibawa ke depan umum. Kalau misalnya suaminya atau pasangannya lah menuntut. Jadi kepada Maria itu seperti berita untuk memenggal kepalanya itu.
Kalau itu terjadi pada saya dan Yosef menjalankan haknya sebagai seorang suami yang tersakiti, maka saya akan diadili di depan umum, bukan hanya mati dirajam, tapi juga nama baik keluarganya hancur kan itu. Oke deh, dia sudah mati, habislah. Tapi masih ada orang tuanya, yang orang saleh ini. Nah, keluarga yang itu kudus. Kok anakku putrimu itu ugal-ugalan? Jadi dia tidak hanya membawa nama buruk untuk dirinya, tapi juga keluarga orang tuanya yang saleh itu. Nanti dua-duanya mati serangan jantung gara-gara itu, stres, depresi. Nah, kan bisa jadi seperti kemarin cerita itu yang dokter yang dibully itu sampai bunuh diri itu kan. Akhirnya bapaknya juga menyusul. Setelah dia dikuburkan, bapaknya tak lama kemudian menyusul juga pergi, tinggal ibunya sekarang. Dokter Vina ya? Siapa namanya? Saya lupa sih. Dokter perempuan yang kasus di Universitas mana ya? Di Ponorogo Undip. Itu bapaknya menyusul, stres. Ini orang tuanya yang sudah punya nama baik, terkenal, orang-orang saleh. Oh, kok putrinya itu liar gitu. Jadi untuk Maria ini bukan suatu berita yang di awal itu suatu berita yang sangat menggembirakan, justru mengerikan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, seperti ini Imamat 20:10 kita baca itu. Siapa yang tertangkap itu mereka akan dihukum mati, dirajam. Dia dan pasangannya. Jadi dia sebagai orang sederhana ini, walaupun dididik dengan baik oleh orang tuanya, tapi kan tidak belajar. Perempuan umumnya tidak belajar zaman itu. Yang belajar kan laki-laki. Perempuannya tugasnya yang melayani keluarga, seperti perempuan-perempuan yang lain-lain dalam cerita kitab suci. Sedikit sekali perempuan yang mempunyai pendidikan khusus, Tuhan yang orang-orang istimewa mungkin, yang punya darah bangsawan atau punya ekonomi yang kuat. Ini keluarga biasa. Walaupun dari keturunan Lewi itu berarti bahwa mereka otomatis punya level keuangan kuat. Tidak, biasa mereka juga orang biasa. Hanya mereka punya istimewaan, dibebaskan dari tugas lain untuk melayani baik Allah atau ibadah itu saja. Tapi soal level hidup mereka biasa-biasa saja. Jadi orang biasa sederhana itu tidak punya banyak pikiran yang hebat tentang Allah dan bagaimana dan pelayanannya dengan penyelenggaraannya seperti para ahli-ahli kitab suci. Tetapi dia bersedia tanpa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Karena malaikat Gabriel datang tidak katakan, Maria, saya beri waktu kamu 2 minggu, kamu diskusi dengan Pastor Taroki, Pastor Marcel di sana, nanti tanya pendapatnya bagaimana ini, jalankan atau tidak. Tidak ada kesempatan untuk diskusi dengan Pastor Taroki. Untuk berenung dulu di ruang adorasi sana 2 jam. Lalu pergi lagi diskusi Pak Surminto yang bekas mantan ketua DPP periode kan itu. Tidak ada kesempatan. Dia harus putuskan saat itu juga terima atau tidak. Jadi kalau seandainya kita di pihak Maria, kadang-kadang kita itu panik kan gitu. Bukan hanya panik biasa, ini panik mengerikan ini. Karena memang risiko ke belakangnya itu banyak dan besar. Bukan hanya soal karir, bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya ini soal hidup. Dan bukan hanya soal hidup, nama baik. Dan bukan hanya nama baik dirinya, nama baik keluarganya. Semua tersangkut. Jadi kalau kita baca seperti itu, sepertinya biasa-biasa saja ceritanya. Oh, aku ini belum bersama dengan seorang laki-laki dan seterusnya. Itu bukan kata-kata yang keluar dengan pikiran yang begitu tenang gitu. Itu bisa saja keluar dengan pikiran cemas, gelisah, takut, tidak mengerti, bingung. Tetapi inilah, tanpa ada yang bisa membantu dia saat itu, di mana dia sungguh-sungguh mengeluhkan, dengan
kedalaman imannya dengan kepasrahan total. Ini dalam iman dan kebenaran Tuhan, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dia belum tahu reaksi Yosef ya. Tidak ada waktu itu PA. Saya ini sejahterannya ini, boleh nggak? Oke, boleh Maria, maju terus. Nggak ada. Semua harus diputuskan oleh dia dan dia dan dia. Bahkan orang tuanya pun tidak sempat ngomong dengan dia. Boleh malaikat aku diskusi dulu dengan bapak dan ibu? No way. Saat ini bertemu dengan saya di sini, Tuhan menawarkan, berikan jawaban. Jadi suatu keputusan kalimat yang sebenarnya mempertaruhkan seluruh masa depan hidupnya dan nama baik keluarganya sebagai keluarga besar, keluarga Lewi yang saleh. Ini satu dia ya, bagaimana Maria yang masih remaja, usia 13-14 tahun waktu itu, baru akhir balik, sudah dikawinkan tapi belum tinggal serumah. Dan pada remaja seperti ini yang tidak punya pendidikan yang luar biasa, tidak punya latar belakang gelar akademis, orang-orang sederhana yang mengerjakan pekerjaan biasa sehari-hari, dia seperti menanggung beban nasib seluruh manusia di pundaknya. Dan dia menjawab, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Ini Maria yang remaja. Nah, kita belajar dari Maria juga bagaimana ia begitu cepat tanggap, tidak dalam merenung-renung terus, tidak membayang-bayangkan kemuliaan yang akan diterima sebagai bunda penebus. Karena dikatakan sanakmu Elizabeth sekarang dalam bulan yang ke-6. Bulan ke-6. Sementara Elizabeth diketahui adalah orang yang sudah lanjut usia. Coba ada ibu-ibu yang usia 40 tahun, 50 tahun mengandung, pasti sudah panik juga. Nanti gimana anak saya bisa lahir atau enggak, dan bisa bahaya atau tidak. Ini sudah di atas 50 tahun, 60 mungkin, kita tidak tahu pasti, tidak dikatakan. Tapi yang jelas dari surat, dari cerita Lukas sekarang sudah lanjut usia kan, sudah dekat 60, 70 mungkin, dan hamil bulan ke-6 lagi. Maka Maria langsung bergegas. Coba baca suci kita setelah cerita Lukas. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan kalimat berikutnya, ini TB2 ya. Lalu TB1 dikatakan dengan beberapa waktu kemudian. Di sini kan beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas. Kata yang dipakai adalah bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Jadi Maria itu tidak berlama-lama mendengar bahwa Elizabeth sudah mengandung bulan ke-6, maka dia tahu bahwa dia perlu membantu Elizabeth. Dia orang yang cepat tanggap, tidak membayang-bayangkan dirinya sendiri, saya bunda penebus. Apa yang mau saya buat sekarang ini supaya dunia tahu adalah bunda penebus. Pasang status. Banyak loh ibu-ibu sekarang suka pasang status. Rambut saya diganti sudah pasang status. Bapak-bapak juga ya, banyak manusia supaya tidak diskriminatif. Banyak manusia kan suka kalau ketika ada sesuatu yang dirasa heboh, wah statusnya udah ding gitu, diubahnya di situ, fotonya dipasang ini dan itu. Dia nggak ada, dia langsung bergegas. Karena beberapa hari kemudian dia segera berangkat ke Ain Karim. Nah, dalam kisah Lukas kita tahu Pak Maria tinggal di utara. Di utara. Sementara tempat tinggal Elizabeth selatan. Mereka di Galilea, Elizabeth mereka di
Yudea. Di tengah-tengahnya ada Samaria. Galilea, Samaria, Yudea. Dan itu perjalanan ratusan kilometer. Tidak gampang untuk seorang anak remaja. Ingat ya, masih anak remaja. Mungkin dia ikut dalam rombongan, bisa jadi. Tapi sebagai anak remaja sendirian, perjalanan seperti itu bukan gampang. Keselamatan dirinya, keamanan dirinya. Tapi karena dia tahu dia harus membantu Elizabeth, dia segera berangkat. Ini gambar di gereja sekarang, gereja pertemuan antara Elizabeth dan Maria. Kalau kalian masuk nanti ke gereja itu di layar di belakang altar inilah gambar utamanya di gereja itu. Jadi Elizabeth dan Maria bertemu dan mereka saling bertegur sapa. Dan saling bertegur sapa caranya menarik sekali. Coba lihat bagaimana cara mereka bertegur sapa. Gambaran dua wanita yang rendah hati dua-duanya ya. Maria dan Elizabeth. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elizabeth ketika mendengar salam Maria tidak heboh. "Hei Maria, lihat aku sudah begini-begini." Bukan dirinya yang diperkenalkan, tapi langsung, "Hei, ketika engkau datang, terpujilah engkau, karena anak dalam itu bersorak-sorai menyambut suaramu yang adalah ibu Tuhan." Jadi kedua orang ini, dua perempuan ini, Elizabeth dan Maria itu mengungkapkan bagaimana orang-orang yang rendah hati itu langsung memberikan perhatian kepada yang lain, bukan dirinya sendiri. Ada lihat rambut itu sudah dicat baru, pakaian itu bagaimana? Tas-tas ini dari bapak nih, Hermes, Louis Vuitton. Jam tangan tuh, merek apa? Ini dua perempuan yang sungguh-sungguh dirahmati Tuhan. Ketika saling bertemu, justru memberikan perhatian lebih kepada yang datang, memuliakan yang datang, memuji yang datang, bukan menunjukkan keakuannya. Anda lihat sekarang sudah lebih putih kulitku ini, sudah glowing. Kemarin saya dari apa? Korea. Tidak ada apa ya, tidak lama lagi sih. Oplas. Lebih murah sekarang di Thailand ya. Maksud saya, kita cenderung membuat orang lain memperhatikan kita kan itu. Sementara mereka berdua justru saling memperhatikan. Dan dia reaksi Maria ya. "Berbahagialah ia yang percaya akan apa yang dikatakan kepadanya, dan Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria." Kemuliaan itu bukan dimilikinya, dilemparkan kepada Tuhan. Jadi dia tidak menyombongkan statusnya sebagai bunda penebus. Tidak pasang banner, tidak bawa macam-macam tim sesnya itu. Sekarang kan banyak bawa tim ses ini, pilkada atau apa gitu. Heboh pilihlah saya gitu kan. Lanjutkan atau seterusnya. Dia datang diam-diam lalu kemudian diketahui oleh
Yohanes Pembaptis dalam rahim malaikat, dalam rahim Elizabeth, dan setelah terbongkar rahasianya, dia bukan mengatakan, "Lah Tuhan, saya dia tuh ada di sana." Mungkin karena memang Tuhan perhatikan saya, maka saya dipilih dari belakang. Karena Tuhan tahu bahwa saya itu orang cocok, maka saya dipilih dari bunda Tuhan. Bukan seperti itu kalimatnya. Jiwaku Tuhan, hatiku bersukaria karena Tuhan memperhatikan hambanya yang hina. Dia tetap merasa dirinya sebenarnya tidak layak, hanya karena Tuhanlah yang melayakkan dirinya. Bukan merasa dirinya pantas, hebat, jago, luar biasa, pintar, maka Tuhan memilih saya jadi begini dan begitu. Bukan. Tapi justru dia tahu bahwa siapapun manusia di dunia ini tidak pernah akan sebenarnya layak untuk apalagi menjadi bunda Yesus. Tapi dia tahu bahwa Allah bekerja, Allah berkenan, dan karena itu dia mengembalikan semuanya itu ke dalam Tuhan. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Jadi orang yang cepat bergerak dan rendah hati. Seperti juga Elizabeth. Jadi memang Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah memilih orang-orang yang untuk tugas-tugas seluruh hidup. Jadi dia melemparkan kembali kemudian diterimanya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan kembali. Dan bukan hanya itu, nanti dia akan melaksanakan konsekuensi dari tugas tersebut. Kita akan lihat dalam slide berikut. Jadi tidak hanya sekedar bermulia, berbangga, bersenang hati dengan statusnya, tapi dia juga siap untuk menerima apa yang menjadi tugas pelayanannya tersebut. Orang-orang yang rendah hati tidak menonjolkan dirinya. Inilah dia sudah mulai harus membayar, tanda petik. Tugas yang diterimanya, dia harus mulai membayar. Sebagai bunda Allah ternyata tidak seheboh, tidak semulia, tidak seenak yang dibayangkan orang. Di mana orang disambut 20.000 orang, 10.000 orang di kiri kanan, dieluk-elukan, tidak. Malah setelah jadi bunda Tuhan, pertama-tama dia harus mengalami kesulitan untuk melahirkan. Orang kaya kalau melahirkan kan dicari rumah yang terbaik, rumah sakit terbaik kan itu, dokter terbaik, tempat tidur terbaik. Kalau perlu disiapkan. Lah, lihat artis-artis itu yang kemarin-kemarin itu mau melahirkan tuh 3 hari sudah disiapkan semua, 24 jam. Siaran televisi nasional seolah-olah milik mereka itu. Itu baru artis penyanyi. Ini bunda penyelamat dunia loh, bukan hanya bunda, bukan hanya siapa namanya itu si Navita apa seterusnya itu. Ya pokoknya lah yang heboh hari itu nggak jelas lagi. Saya pikir kita ini manusia ini gimana sih? Sama sekali tidak tahu lagi fokus. Ini namanya gagal fokus lah ini kan. Ini malah setelah menerima tugas dari bunda Allah mau melahirkan pun susah payah. Tidak punya tempat. Tidak punya tempat untuk melahirkan. Coba seandainya di sekarang dia saya kemarin hebohnya Paus datang kan, semua orang berlomba-lomba menyambutnya dari mulai turun dari pesawat sampai dengan dia masuk ke, dan terus kamera menyorot terus. Itu manusia biasa. Ini bunda Allah. Dan yang dilahirkannya adalah juru selamat yang dinanti-nantikan orang Israel. Tapi apa yang dihadapi? Untuk melahirkan anaknya saja tidak punya ruangan yang layak, kamar yang layak, tempat tidur yang layak. Akhirnya dia pergi ke kandang domba. Tempat tidurnya jerami, temannya lembu, domba. Mana ada presiden dan kepala negara itu.
Mau. Jadi perjuangan yang kelahiran yang unik dengan penuh perjuangan dan banyak hal yang tidak dimengerti. Maria menyimpan itu dalam dirinya, dikatakan benar. Oke lah, datang 3 orang Majus, bukan 3 raja ya. Orang Majus ini, istilah raja ini datang dari abad ke-6, ke-7, itu diubah. Karena tradisi kerajaan mulai muncul di Eropa, lalu mulai istilah raja dipakai. Tapi sebenarnya orang Majus. Tidak dikatakan berapa orang juga sebenarnya. Beberapa orang Majus. Dibuat 3 karena ada 3 persembahan. Kemenyan, mur, dan emas. Kalau dibayangkan satu orang bawa satu. Tidak tahu mereka di kitab suci bahwa di Indonesia ini satu amplop yang datang 5 orang. Nah, hadir resepsi pernikahan, satu amplop yang datang 3. Satu amplop itu. Itu 3, oke lah, kita dapat 3 lah. Nah, 3 persembahan itu. 3 orang Majus, bukan 3 orang raja. 3 raja itu istilah yang baru datang karena mereka lebih sebagai ahli perbintangan. Melihat pergerakan bintang, kok unik, oh ada bintang yang sepertinya bergerak sendiri gitu, lain dari yang lain. Ini pasti ada sesuatu yang istimewa. Dari berbagai tempat mereka mencari pergerakan bintang itu. Oh, berhenti di atas apa? Rumah. Enggak, rumah. Coba baca Matius. Yang cerita tentang orang Majus itu di Matius ya, tidak di Lukas. Lukas itu cerita menggembala. Jadi ada tradisi sebenarnya, dan dalam Natal ada 2 tradisi yang kita tanpa sadar kita gabung jadi satu. Ada tradisi gembala itu dari Lukas. Tradisi orang Majus itu dari Matius. Lalu kita gabung di liturgi jadi satu. Ya nggak apa-apa sih. Hanya supaya kita sadar bahwa ada 2 tradisi yang berbeda tentang kelahiran Yesus. Jadi bintang itu berhenti di atas rumah. Di atas rumah. Dan baru mereka masuk. Tapi itu satu-satunya mereka katakan istimewa, agak sedikit apalah ya, buat bahwa Yesus ini istimewa. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Setelah datang orang Majus, malah datang ancaman atas hidup Yesus. Maka Yosef malam-malam setelah mimpi mendapat berita bahwa Herodes sedang mengincar Yesus, dia membawa Maria dan ibunya melarikan diri. Lihat ini petanya ini. Ini di Yerusalem, Israel, Bethlehem. Dia melarikan diri ke Mesir. Bayangkan tuh malam-malam, berapa hari mereka harus melarikan diri tuh lewat padang pasir. Daerah-daerah yang dingin di waktu malam, panas waktu siang, banyak kalajengking, ular, binatang buas, belum lagi perampok-perampok. Dan Yosef harus membawa Maria dan Yesus melarikan diri sampai ke Mesir. Coba para ibu ini ditanya, apa enggak jengkel? Saya masuk istirahat. Namanya bunda penebus kok. Tidak ada pelindungan, harus malam-malam lari. Jadi Maria pasti bertanya-tanya dalam hatinya, bingung. Mengapa itu harus terjadi padaku? Yang adalah bunda Allah. Gimana para malaikat kok tidak melindungi kami gitu? Kan Allah tinggal menyuruh para malaikat turun kan, sedangkan setan saja dikalahkan oleh Mikael. Kalau Tuhan mau, itu anak Allah. Sekali datang malaikat-malaikat itu, langsung habis tentara tentara Herodes. Tapi tidak terjadi. Dia harus membesarkan, melindungi Yesus seperti seorang wanita biasa, tanpa intervensi dari Allah dalam secara nyata. Setelah berpasan di Mesir, setelah Herodes
meninggal baru mereka disuruh pulang kembali. Nah ini pulangnya daerah di atas. Ini bagian bawah, rute perginya, rute pulangnya, rute atas. Tapi sampai di daerah Bethlehem, oh jangan tinggal di situ. Kenapa? Anaknya Archelaus yang mengganti bapaknya, dan itu sama ganasnya. Dah cepat pergi. Pergilah ke Nazaret, mengungsi ke sana. Jadi dia proses Maria untuk menjadi seorang ibu itu sangat panjang dan penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Jatuh bangun. Tidak digambarkan dalam kitab suci kita bagaimana masa kecil Yesus sampai dengan masa remajanya. Tetapi yang jelas pada usia 12 tahun, Yesus berulah lagi nih. Jadi Yesus itu anak biasa sebenarnya kan. Memang ada sih cerita yang agak unik-unik dalam kitab yang lain. Misalnya Yesus dikatakan waktu kecil itu sudah bisa membuat burung merpati dari tanah liat, lalu dihidupkannya burung itu terbang gitu. Lalu Yesus itu agak emosional juga ketika ada temannya itu memercikan air yang kotor ke mukanya, dimarahinnya temannya mati. Tapi itu cerita-cerita yang sifatnya legenda, bukan sesuatu yang ada dasar historisnya. Hanya cara orang mungkin membuat bayangkan Yesus kecil gimana. Tidak ada yang kita suci, kita tidak cerita Yesus yang usia dari 1 tahun sampai usia 12 tahun. Hanya dikatakan usia 12 tahun Yesus, ini lagi buat pula nih. Mereka kan keluarga setiap tahun itu pergi ke Yerusalem waktu Paskah. Jadi mereka yang tinggal di luar Israel, tinggal di Yerusalem, setiap tahun itu waktu Paskah itu datang ke Yerusalem. Untuk apa? Persembahan di Bait Allah. Bawa persembahan ke sana atau beli di Yerusalem, di orang jual kambing domba, di situ ada kan yang jualan itu, lalu bawa persembahan baru balik lagi. Nah Yesus kan ikut keluarganya, Yosef dan Maria dari Nazaret. Setelah pulang loh, tengah jalan dilihat, oh nggak ada anak saya ini. Dipikir pertama-tama mungkin Yesus ikut dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, yang datang kan pasti dia hanya keluarga Yosef dan Maria, mungkin familinya juga ada, pamannya, omnya, tantenya, bibinya. Mungkin Yesus ikut dengan keluarga mereka, nggak apa-apa. Tapi setelah 3 hari dia cari-cari, loh mana Yesus? Nggak ada. Ketinggalan nampaknya. Balik lagi buru-buru di Yerusalem. Jadi agak nakal juga banyak anak kecil yang satu ini. Tidak merasa menggelisahkan orang tuanya dengan tinggal, ternyata ditemukan di Bait Allah. Sedang berdiskusi, tanya jawab dengan para ahli kitab suci di sana. Dan pertanyaannya banyak agak dalam, kan, sehingga mempesona mereka. Tentu ibunya datang, udah gelisah 3 hari, kok masih begitu? Loh, ngapain cari-cari aku? Aku buang aku. Lah ibu siapa yang saya ngerti kan kalimat seperti itu? Sudah gelisah 3 hari, datang anaknya tidak, aduh maaf ya saya lupa gini, orang kan sudah ada. Ini malah ngapain cari aku? Ini rumahku kok. Rumahmu Nazaret bukan di Yerusalem, tapi bahasa Yesus bahasa yang unik. Dan Maria tidak mengerti. Hanya menyimpan kebingungan itu dalam hatinya, merenungkannya. Jadi semua peristiwa yang ada, lari ke sana, kembali lagi, mengungsi ke Nazaret, berhadapan dengan Yesus dengan pertanyaan dan kalimat-kalimat, dia harus mencoba untuk mengerti. Tidak selalu mampu mengerti. Sekali lagi, dia bukan orang ahli kitab suci, dia bukan seorang teolog, dia bukan orang yang belajar tentang meditasi dan seterusnya. Dia orang yang ibu biasa sederhana. Dia mendidik anaknya seperti ibu-ibu lainnya, yang mencintai anaknya, berdoa untuk anaknya, bekerja untuk anaknya. Apalagi setelah Yosef meninggal, dia harus sendiri menanggung untuk anaknya itu. Apakah Yosef mempunyai warisan besar? Banyak tukang kayu itu orang miskin. Makanya mereka hanya bisa menebus Yesus dengan sepasang burung merpati. Itu adalah tebusan untuk keluarga yang paling
itu di bawah garis kemiskinan. Jadi tentu Yosef tidak meninggalkan banyak warisan untuk membesarkan Yesus. Ya, Maria harus bekerja untuk membesarkan Yesus sendirian. Maria itu seperti janda-janda umumnya. Memang kita duda maksud saya para duda tidak sekuat janda. Janda itu walaupun ditinggal suaminya muda, lebih banyak bertahan sendirian membesarkan anak. Saya masih ingat tuh ada hari itu saya doakan, itu saya sudah cerita. Dia 28 tahun sudah menjadi janda, anaknya 5 dan dia besarkan sampai sekarang 5 anak. Dengan kerja apa saja yang dia bisa. Laki-laki ini istrinya baru meninggal, sudah 1-2 bulan kemudian sudah nggak bisa tidur sendiri lagi. Tak bisa mengurus pakaian sendiri, tak bisa masak ini. Wah, cari lagi. Istilah orang, kuburan belum kering sudah matanya mencari siapa. Makanya ada kumpulan Santa Monica ya. Itu kumpulan para janda. Secara mental mereka lebih kuat. Secara fisik juga kuat. Ada cerita gitu. Paling tidak secara mental perempuan lebih kuat. Maria itu bagian dari itu. Dia harus membesarkan Yesus sendiri. Orang sederhana dan menjadikan Yesus seperti yang sekarang Yesus yang kita percaya. Andil Maria dan juga Santo Yosef sangat luar biasa. Buah yang baik datang dari pohon yang dan dia harus berjalan terus mendampingi Yesus ya. Banyak hal yang tidak didengar. Coba ketika Yesus mempunyai murid-murid dari berbagai kelompok yang aneh-aneh, apa ibunya nggak bingung tuh? Seorang rabi yang terhormat kan mencari murid yang terhormat. Paling tidak dari keluarga yang latar belakangnya baik, walaupun tidak harus kaya semua, tapi kurang-kurang jelas-jelas anak dirinya itu kan baik. Ini Yesus ini macam-macam adik muridnya ini. Tukang kayu nelayan, orang tak buruk lah istilahnya ya, pemberontak. Simon orang Jelok itu kelompok pemberontak. Mereka mau membebaskan orang Israel dari penjara Mesir, Roma, maka mereka pakai pedang. Simon orang Jelok. Jangan heran bahwa Petrus punya pedang. Mungkin dikasih si Simon dari Jelok ini. Yes, ya Petrus kan bukan tentara kan, dari mana pedangnya? Mungkin dari si Simon itu. Ini souvenir untukmu, kepala panas. Lalu ada memang 1-2 yang agak terdidik, si Nathanael. Tapi yang lain pungut cukai yang berfoto dengan paus itu. Ada foto menarik Sri Mulyani. Dia Wibi dengan paus kan. Lalu ada yang menarik paus dan pungut cukai. Harus terima foto itu. Orang yang ada yang mata duitan, si Yudas Iskariot, orang yang tak terkenal, Yakobus, anak Simon Tadius itu, anak dari Yakobus. Tapi yang sana Pak Tadius itu terkenal loh. Maksud saya bingung. Sebagai ibu bingung, anak saya kok muridnya aneh-aneh. Lalu diikuti juga perempuan-perempuan yang aneka ragam. Dalam Lukas dikatakan diikuti oleh perempuan-perempuan. Ada orang terkenal, siapa namanya beristri si Salome ya, istri si Kutsa, bendahara Herodes. Tapi ada juga perempuan yang dirasuki setan 7, Maria Magdalena. Lalu kalau bergerak teman-temannya bukan orang-orang yang bersih, pelacur, cukai, orang berdosa. Maka jangan heran anaknya itu digosipi terus oleh musuh-musuhnya. Nah itu pengikut setan itu, anak buah setan itu, Beelzebul itu. Jadi jangan heran ketika Yesus sampai ke Nazaret, ibunya dan saudara-saudari sepupunya itu datang mau bertemu dengan Yesus. Ini mau klarifikasi juga kan?
Yesus ini, lalu kita ngomong dulu. Ngapain kau begini? Lalu apa kata Yesus? Ibumu dan saudaramu mencari kau. Ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Ditunjuknya murid-muridnya ada orang banyak. Siapa ibuku dan saudaraku? Inilah orangnya yang mendengarkan sabda Allah dan melakukan. Bahasa Yesus memang bahasa pujian untuk Maria ya. Sesaat tidak langsung. Tapi kalau dilihat secara begini tanpa dipikirkan, kok kurang ajar benar ibunya di sana, ibunya orang lain ini ibunya. Jadi tentu banyak hal yang membuat Maria itu sulit mengerti tentang Yesus, pekerjaan Yesus, tingkah laku Yesus, gosip macam-macam tentang Yesus. Nah, telinga ibu siapa yang tahan tuh? Kalau punya anak terus bilang tiap hari digosipi, dikirimi WA dulu, Yesus tuh bertemu dengan si pelacur ini tuh, Yesus makan dengan orang yang berdosa tuh, Yesus tuh bulan galung dengan orang sakit kusta. Itu najis semua kan itu. Saya dapat satu WA yang digelisahkan, sudah langsung kita mau klarifikasi, telepon langsung tut. Ini tiap hari mungkin digosipi, maklum lah kan. Orang dulu orang sama aja tuh. Kalau sudah gosip pasti suka menggosip. Karena itu dia hanya bisa menyimpan dan merenungkan dalam hati. Menyimpan dan merenungkan dalam hati, walaupun tidak mengerti. Sampai Yesus harus mati disalib, Yesus diolok-olok orang, Yesus dihina orang yang baik itu akhirnya justru istilahnya divonis oleh orang yang ditolongnya sendiri, yang bersorak-sorai, Hosana anak Daud. Kemudian hari Jumat salibkan dia, orang yang sama tuh, kebanyakan orang yang sama. Nah, ibu siapa yang artinya itu mampu gitu, tanpa menjadi gila, tanpa jadi stres. Kemudian bagaimana orang-orang tidak bisa berterima kasih kepada anaknya yang ditolongnya, mungkin justru itu yang nanti yang meminta dia juga dihukum. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku perkataan. Jadi kalimat yang dipakai di awal itu kalimat yang sungguh dijalani setiap detik dalam hidupnya, mulai dari Yesus dalam kandungan sampai dengan Yesus disalib. Sementara murid-murid berlari berhamburan, ada yang memberontak, ada yang menyangkal, ada yang menjual dia harus berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus sampai ke Golgota. Nah, jadi Maria kita pelajari bagaimana semangatnya sebagai seorang hamba Allah, semangatnya sebagai seorang yang taat kepada Tuhan, dan bagaimana hidupnya konsisten dengan apa yang dikatakannya. Maria tak pernah buat mukjizat, tidak ada. Maria tidak pernah mengajar, Maria tidak pernah berkhotbah. Dia hanya mendidik Yesus, dia hanya membesarkan Yesus, dia mendampingi Yesus setiap saat. Di saat semua orang meninggalkan dia ada bersama dengan Tuhan. Dia setia pada janjinya, mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Jadi dia orang yang setia pada janji dan orang yang penuh iman. Jadi tidak pernah dia meragukan bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai perjalanan hidupnya, bahwa Allah bekerja terus dalam setiap detik hidupnya, dalam hidup Yesus. Walaupun dia tidak tahu mengapa hal demikian terjadi, walaupun dia bertanya-tanya, tidak mengerti, tetapi dia yakin Allah tidak pernah setia, tidak pernah menyangkal. Dia selalu setia. Dan karena itu dia selalu berusaha mendampingi terus-menerus. Di saat Yesus mengatakan kalimat yang aneh pun dia merasakan itu bagian dari ujian Yesus tentang dirinya. Nah, kalau kita baca di kitab suci, hanya satu orang inilah yang ada ceritanya. Mulai dari sebelum Yesus lahir, Yesus besar, Yesus mulai berkarya, Yesus kemudian mati disalib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Hanya dia yang ada disebutkan dalam kitab suci.
Yang lain tidak sepanjang itu, yang lain tidak selengkap itu. Itu menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dikatakan Yesus tanda Immanuel, Allah menyertai kalian, Allah menyertai kamu, maka Maria adalah jawaban dari Immanuel itu. Dia menyertai Tuhan seluruh hidupnya juga. Dia tidak pernah lari dari Tuhan. Dia antitese dari kemanusiaan kita. Kalau Allah selalu berusaha mendekati manusia dan kita cenderung manusia lari dari Tuhan, Maria adalah antitesenya, kontrasnya. Dia selalu bersama dengan Tuhan. Sebelum Yesus lahir sampai dengan Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus, dia mendampingi gereja. Inilah anakmu, inilah ibumu. Yesus mempercayakan gereja ke dalam perlindungan Bunda Maria. Inilah anakmu. Sehingga tidak heran bahwa Paus ke-6 memberikan moto proprio, mengatakan Maria adalah Bunda Gereja. Bukan hanya Bunda Allah, tapi Bunda Gereja. Jadi seluruh lihat proses hidup Yesus sebelum kelahiran Yesus, saat Yesus lahir, waktu Yesus masih kecil, berkarya, sengsara wafat, kebangkitan, Pentakosta, dia ada selalu bersama dengan Tuhan. Bahkan karena itulah ketika dia meninggal, dikuburkan, dikatakan bahwa Yesus tidak rela ibunya yang mengandung dia itu dirusak oleh ulat dan cacing. Setelah berapa saat para murid ingin memindahkan kubur Maria, membongkar kubur Maria, kosong, tidak ada lagi. Dan itu para murid percaya bahwa Yesus, para malaikat datang untuk membawa tubuh Maria naik ke surga. Maka kita rayakan tanggal 15 Agustus, hari raya Bunda Maria diangkat naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Jadi bukan hanya jiwanya yang naik ke surga ya, tubuhnya juga. Dan dimahkotai di surga, Ratu surga. 1 minggu setelah 15 Agustus, 22 Agustus, Maria adalah Ratu surga. Ini 15 Agustus, ini 22 Agustus. Nah, sampai sekarang Maria masih bertemu dengan manusia. Kita kembali langsung ke abad modern. Setelah dia di surga, dia tetap bersama dengan manusia. Karena itu ada banyak penampakan Maria yang resmi diakui di Gereja Vatikan. 3 yang besar, yang berhadapan dengan orang banyak. Guadalupe, Lourdes, dan Fatima. Lourdes kita sebut Lourdes. Orang Prancis menyebutnya Lourdes. Jadi dia adalah orang yang sederhana. Karena itu ketika dia berbicara dengan orang, dia juga berbicara orang-orang yang sederhana. Saya tampilkan 3 peristiwa itu saja. Jadi walaupun dia sudah di surga, dia tetap menjadi orang yang melaksanakan sabda Tuhan. Dia datang berbicara kepada orang-orang, menyampaikan pesan Tuhan dari waktu ke waktu, terutama pada saat-saat yang penting yang dihadapi oleh manusia. Jadi manusia yang menerima pesan dari Maria itu biasanya mendapatkan pesan yang penting untuk kehidupan, keselamatan, kedamaian manusia ini. Jadi dia berkomunikasi dengan manusia terus-menerus untuk keselamatan manusia. Bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk dirinya ya, bukan untuk namanya sama sekali tidak, tapi untuk keselamatan dirinya. Maka ada Guadalupe, Lourdes, dan Fatima. Dan orang-orang yang bertemu dengan dia adalah orang-orang sederhana. Dia tidak mencari anak presiden, dia tidak mencari anak raja, dia tidak mencari konglomerat. Dia selalu mencari orang-orang sederhana, bahkan anak-anak kecil. Kelompok yang dianggap biasanya tidak penting dalam dunia ini. Siapa yang mendengar suara anak kecil? Kau masih kecil. Kayak istilah kita kan, saya lebih banyak makan garam daripada makan nasi kan, beras. Bahasa yang kita pakai begitu. Artinya saya jauh lebih berpengalaman. Kau tuh belum tahu apa-apa, masih sumur jagung. Gayanya gitu.
Justru Maria datang mencari mereka yang sederhana itu. Yang sederhana itu. Karena dengan demikian pesan dia itu kan langsung disampaikan dengan tanpa banyak rekayasa. Jadi bahaya nih orang-orang yang punya segala macam pengetahuan, segala macam detail, segala macam itu, jangan-jangan kalimatnya itu berubah. Sementara orang-orang sederhana, polos, maka pesannya itu akan sampai dengan lebih murni, lebih murni. Anak kecil jarang bohong. Kan ada peristiwa dulu tuh, kasus tuh, 2 lingkungan tiba-tiba tercium bau yang tidak nyaman. Dia lain mengaku kan, lalu seorang ibu gesekan, apa kau gitu? Kan ibu. Itulah anak itu, tidak peduli bahwa ibunya malu, kan ibu itu. Itu kasus itu jadi itu, bukan dibuat-buat, terjadi di lingkungan, bukan di sini, itu di daerah Sumatera. Anak itu polos gitu, anak itu polos. Yang heran kenapa Maria sering mencari anak kecil untuk, tapi ada juga Guadalupe juga anak kecil. Ini orang petani yang sudah cukup tua, tapi orang yang sederhana. Karena pesan Maria itu pesan yang bisa disampaikan dengan tanpa rekayasa, tidak diedit-edit, tidak diperbaharui, tidak dibungkus-bungkus, tidak dihiasi. Apa yang dikatakan itu yang disampaikan. Jadi Maria itu tetap bekerja sampai sekarang. Tapi saat ini iya. Mungkin ada penampakan pada pribadi-pribadi tertentu. Misalnya apa? Medali wasiat. Pernah ada yang punya medali wasiat? Itu di Paris. Ada kapel di situ, kapel medali wasiat. Ada beberapa tempat juga Maria menampakkan diri, tapi tidak heboh. Ini yang 3 itu yang lebih besar. Sekarang yang umumnya kita akui atau gereja akui. Nah, kita lihat Guadalupe. Inilah Juan Diego, Yohanes Diego. Juan itu bahasa Spanyol, Yohanes dan Diego. Ceritanya dia sebenarnya di musim dingin naik suatu bukit, bertemu dengan seorang perempuan di tanggal 9-12 Desember. Jadi 4 hari bertemu dengan perempuan itu. Dia suku Aztec, Meksiko, daerahnya Meksiko sekarang ya. Ya, kadang-kadang kalau kalian dengar pergi ziarah ke Meksiko, pasti ke sini salah satunya di Guadalupe. Nah, gambar Maria nanti muncul di ini. Mereka itu pakai, karena musim dingin mereka pakai semacam selimut. Pernah lihat film-film Meksiko yang main apa itu, ada semacam mantel yang inilah mantel yang namanya tilma. Mantel tilma dibuat dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Jadi pada tanggal 12, dia tanggal 9 sudah bertemu dengan perempuan tersebut. Sampai tanggal 12, perempuan itu kemudian mengatakan ini, I'm the ever Virgin Holy Mary, Mother of the True God for whom we live. Dan terjemahkan saja yang bahasa Inggris tahu mengerti. Saya adalah yang selalu perawat, Maria yang tulus, ibu dari Allah yang benar untuk semua orang yang kita hidupi, yakni pencipta segala sesuatu, Tuhan langit dan bumi. Saya ingin suatu gereja, suatu tempat kudus dibangun di sini secepatnya, sehingga saya bisa tinggal di sini dan memberikan segala kasihku, belas kasihku, pertolongan dan perlindungan, sebab aku adalah bunda yang penuh belas kasih bagimu dan bagi semua penduduk di daerah ini, dan untuk orang-orang yang mencintai aku. Panggillah dan percayalah kepadaku. Aku akan mendengar di sini, mendengarkan seruan mereka. Aku akan menghibur dan apa istilahnya, remedi itu bukan yang menghibur ya, semacam menyembuhkan, menjawab segala kesulitan mereka, menebus seperti itu juga, memberikan
berkorban atas segala kemalangan mereka, kesulitan mereka, dan kesedihan mereka. Ini adalah pesan dari Maria. Lalu kemudian dia katakan kepada Juan Diego, supaya uskup percaya padamu, kamu tutup tilmamu di sini. Dia tutup. Jangan lihat dia katanya, jangan lihat, tutup sana. Oke, dia bawa. Lalu pergilah ke uskup. Dia turun dari bukit itu. Kemudian dia cerita bahwa dia sudah berbicara dengan seorang perempuan selama 3-4 hari begini, dan ini pesannya. Nah, sekarang dia meminta supaya saya membawa barang ini kepada Bapak Uskup. Saya belum lihat apa, tapi suruhnya saya tutup di sini. Lalu dia buka dan terjadilah apa? Bunga mawar. Dan itu musim dingin. Tidak mungkin ada bunga mawar itu, bunga mawar yang segar. Inilah. Dan kemudian di tilmanya itu muncul gambar ini. Dan ini adalah kain yang asli. Muncul gambar Maria seperti di tenun. Kalau dilihat dengan dekat, di sini diperbesar. Bola mata Maria itu di dalamnya adalah wajah-wajah orang yang kecil-kecil dari berbagai macam suku. Di bola mata, kelopak matanya itu besar, di zoom besar itu adalah wajah-wajah orang. Nah, ini ada satu penampakan Maria yang pesannya untuk Juan Diego ini. Sekarang jadi sampul ya. Ini adalah kain yang asli. Ini diberi cap sekarang itu, tanda bahwa itu adalah memang asli. Sekarang itu tidak lagi dibawa kemana-mana, tetap disimpan di dekat Basilika itu, di mana didirikan sekarang tempat yang kesannya supaya mendirikan tempat ini. Basilika di Guadalupe. Siapa yang sudah pernah ke Meksiko? Belum ada ya? Saya belum ada juga. Sana mahal loh, berapa puluh juta itu. Kayak ke Amerika Serikat dulu tuh. Separuh dari dunia ini kita di sini, dia di sana, di balik. Ini adalah Maria dari Guadalupe. Yang kedua, jadi apa pesannya? Pesan kasih, aku adalah bunda yang berbelas kasih, berbela rasa, membantu engkau dan melindungi engkau. Dan yang menerimanya adalah petani sederhana. Konteks pesan itu muncul kenapa? Karena waktu itu masyarakat di sana itu berhadapan dengan kepercayaan dewa-dewi yang banyak tuntutannya yang keras, mempersembahkan ini dan itu, bawa kurban ini itu. Sementara Maria datang juga dengan persembahan doa. Cukup kalian berdoa, aku akan melindungi kalian, aku akan menghibur kalian, aku akan menebus kesulitan-kesulitan kalian. Jadi Maria itu datang untuk menjawab pertanyaan dan kesulitan yang nyata pada orang-orang yang menerima pesan tersebut. Dia mau menunjukkan wajah Allah yang penuh kelembutan dan kasih. Injil yang menggembirakan mereka yang tertindas, mau dilepaskan belenggunya. Nah, simbolnya pakai adalah bunga mawar. Bunga mawar itu ada duri. Kesulitan hidup kita seperti duri-duri itu, tapi mawar itu memancarkan keharuman, keindahan. Kecuali mawar di Asisi ya. Mawar di Asisi tak berduri. Nah, itu ada cerita khusus tentang itu. Nanti kalau kalian mau tahu, tanya Pastor Marcel, dia tahu ceritanya. Apa mawar di Asisi tak berduri? Dia sudah pergi ke tahun lalu sana kan. Sampai dia berfoto di foto mau tak berduri. Baik, ini Maria Guadalupe. Ini adalah Lourdes. Ini ada wajah seseorang yang kalian kenal. Ini. Ini ada orang yang kalian kenal sini. Ini.
Gorden nggak nampak. Kosmologi di depan nih. Ah, itu dia. Gorden di belakang. Tahun lalu kami ke sana. Loh. Ini adalah Bernadette Soburin. Ini jenazahnya sekarang. Ini sedikit dari jenazah yang tidak busuk, tidak hancur. Dan itu utuh, benar-benar jenazah utuh, tidak dibalsem. Ada beberapa jenazah yang namanya utuh, itu dibalsem. Clara dibalsem. Nah, ini tidak. Ini hanya supaya tidak terlalu dia sedikit dikasih bedak saja. Tapi yang sebenarnya itu utuh dari saat dia meninggal. Ini Bernadette Soburin. Dia sekarang ditaruh di Kapel Nevers, 300 km dari Lourdes. Setelah dia selesai menyampaikan pesan dari Maria Bunda Maria kepada pastor paroki dan uskup, dia kemudian memilih jadi suster jauh dari Lourdes, tak pernah pulang ke Lourdes. 300 km dari Lourdes. Jadi kalau naik mobil sekitar 5 jam lah. Dia tidak pernah kembali ke Lourdes. Dia meninggal di Nevers dan bukan dimakamkan, tidak pernah dimakamkan. Dia tetap sekarang ada dalam kapel itu, dalam peti kaca. Ini wajah asli dia. Masih sangat muda ya. Dan itulah sampai sekarang Tuhan bekerja. Ini adalah gereja didirikan di atas gua. Di sini Maria menampakkan diri. Di sini ada air, di mana muncul. Di sinilah nanti muncul macam-macam mukjizat dari air tersebut. Sampai sekarang terjadi, ya. Sampai sekarang masih ada kasus-kasus mukjizat dari air Lourdes, masih ada. Yang sudah terverifikasi mungkin sudah ratusan. Kebanyakan itu orang-orang yang sembuh dari penyakit paru-paru. Tapi juga ada banyak orang yang lumpuh, kemudian juga bisa berjalan kembali. Selain cerita ibu hamil yang melahirkan anak tak berhenti-berhenti, itu cerita anekdot saja tentang Lourdes. Nah, ini ceritanya, ini adalah kampung kecil di atas gunung. Ini gereja 3 tingkat, di belakangnya itu, sampingnya itulah Lourdes. Jadi kalau gereja begini, guanya menghadap sini, sini ada sungai. Ada sungai yang digeser sedikit. Dulu sungainya dekat dengan gua, tapi supaya bisa peziarah itu bisa banyak berdoa depan gua, maka gerejanya sungainya digeser. Diberi aliran yang baru ke arah kira-kira sekian puluh meter, 50 meter lebih atau 100 meter lebih. Jadi sungainya diperbesar, tapi itu masih dari aliran sungai yang sama, hanya digeser arahnya di sana. Supaya ada daerah yang lebih luas untuk berdoa depan gua itu. Tadinya gua dengan sungai itu sangat dekat. Mudah-mudahan suatu saat mereka yang belum pernah keluar bisa ke sana, bisa berdoa di sana dan melihat situasi langsung di situ. Sampai sekarang masih bisa, mudah-mudahan kalau sudah pandemi ini sudah dianggap sebenarnya selesai, kita bisa mandi lagi di sungai, di air itu. Karena dialirkan ke kamar-kamar khusus. Kita nanti ke dalam, dingin. Tidak lama sih, hanya sekian puluh detik sudah itu ditarik lagi ke atas, dikeringkan. Airnya khusus, airnya itu istimewa, lain dari biasanya airnya. Itu air yang tidak bisa diproduksi oleh manusia, dengan teknologi sekarang belum bisa juga. pH-nya 10. Mesin sekarang kita bisa produksi pH 9, paling tinggi. pH air itu otomatis 10. Kalau dioleskan muka kita itu rasanya halus. Skincare manapun tidak bisa mengalahkan itu. Nah, iya, hilang kerutannya langsung. Kalau oplas. Baik. Ini cerita visitor. Tapi yang lebih penting adalah pesannya. Cerita dari Lourdes itu dari 11 Februari sampai dengan 16 Juli tahun 1858. Penampakannya 18 kali.
kepada Bernadette Suburin. Waktu itu di usianya masih sangat muda, 14 tahun. Pesannya itu beberapa kali dia bertemu dengan Maria. Waktu itu Maria belum memperkenalkan namanya. Dikatakan gini, waktu Bernadette si kecil ini berbicara dengan pastor paroki, dia ditanya, siapa perempuan itu? Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu? Kan setelah dia cerita, saya bertemu dengan seorang perempuan cantik, begini pakaiannya, begini-begini. Lalu yang bertanya pada dia pastor parokinya, kemudian juga orang-orang yang menjadi menginvestigasi situasi mengatakan, apa yang disampaikan kepadamu? Dia kan begini, dari waktu ke waktu dia katakan kalian hendak bertobat, dan berdoa bagi kaum pendosa. Jadi 1858. Lalu pada penampakan ke-16 tanggal 25 Maret, hari raya Kabar Sukacita ya, Bernadette bertanya kepada perempuan itu, siapa namamu? Dan perempuan itu menjawab dalam bahasa setempat, campuran bahasa Perancis dan bahasa Spanyol. Karena Lourdes itu di Perancis, tapi juga ada dialeknya. Dia katakan, "Soy era Immaculada Concepción." Artinya, aku adalah yang terkandung tanpa noda dosa. Dan itu baru 1-2 tahun sebelumnya gereja memproklamasikan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Jadi dia mengafirmasi apa yang telah diproklamasikan oleh gereja. Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan dia kata, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Itu penampakan ke-16. Jadi pesannya yang itu adalah pertobatan dan berdoa untuk para pendosa. Pesan Maria, pertobatan dan pendosa. Lalu yang penampakan yang ketiga, Fatima. Ini Suster Lucia ketika dia masih hidup. Ini orang yang terakhir, tahun 2000 dia sudah meninggal. Sudah jadi biasa mungkin sekarang. Sementara ini adalah Francisco dan Jacinta. Ini Francisco, ini Jacinta. Mungkin Jacinta ini. Mereka itu cepat meninggal. 2-3 tahun setelah penampakan meninggal karena kesehatan yang buruk. Mereka orang miskin. Ini semua yang melihat Maria itu orang-orang yang miskin ya, orang sederhana hidupnya. Bahkan keluarga Bernadette itu, kalau tidak salah, itu rumah mereka juga tidak ada lagi dan mereka harus pindah ke bekas penjara yang tidak dipakai karena bapaknya bangkrut. Tadinya mereka mengusahakan penggilingan gandum, bangkrut, tidak punya uang, disita uangnya, lalu kemudian mereka harus pindah ke rumah penjara yang tidak pernah dipakai lagi, ditinggalkan orang. Jadi orang-orang yang bertemu dengan Maria adalah orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang dianggap tidak ada, tidak punya pengaruh, sangat miskin. Ini pada saat rombongan kami sedang misa di tempat di mana Maria menampakkan diri. Sebenarnya Maria menampakkan diri di sini, sekarang dibangun kapel, di sini kapelnya. Ini gereja sekarang di mana dimakamkan Jacinta, siapa tadi? Francisco dan Lucia. Lalu ini tempat penampakannya, dibangun kapel. Di sini ada ruangan yang baru yang besar, gereja besar, bisa menampung puluhan ribu orang. Ini baru kira-kira 10 tahun yang belakang ini. Ini bangunan baru sekali. Tapi yang lama ini dan ini. Nah, di bawah kapel ini, dalam kapel ini, inilah tempat di mana Maria menampakkan diri kepada ketiga orang ini, Francisco, Jacinta dan Lucia. Tetapi dulu ini kan sepertinya tembok semen biasa kan. Itu dulu adalah tanaman perdu biasa lah. Tapi ketika sudah disadari itu adalah Maria menampakkan diri di situ, semua yang datang berziarah ke situ itu biasalah.
Jangankan tanaman di mana Maria berada, tanaman biasa saja. Kalau ada ibu-ibu dan suster datang, siap-siap hilang nanti di tengah jalan. Berkurang pelan-pelan, kok potnya udah berkurang satu gitu kan. Diselamatkan. Nah, yang peziarah yang datang itu, pertui itu, habis semua dicabuti. Segala daunnya, sisa sampai akarnya pun akhirnya mati lah. Tidak ada mati, tidak ada lagi. Sama sekali tidak ada lagi. Ada untuk memperingati tempat itu, maka sekarang dibangunlah ini yang bertahun dan ditaruh di atasnya patung Maria. Jadi patung Maria yang asli itu yang ini. Ada 3 patung Maria. Yang asli itu yang ini. Satu yang dibawa untuk peranakan malam hari, satu yang dibawa untuk keliling dunia. Dan waktu itu ada patung Maria pernah ke Indonesia juga sekian puluh tahun lalu. Itu patung yang ketiga. Bentuknya sama, tetapi yang paling asli itu yang ini. Nah, di bawah yang paling asli ini sekarang, di bawah mahkotanya itu ada satu barang yang kalian tahu apa itu? Proyektil peluru yang menembus Paus Yohanes Paus II. Ketika dioperasi dikeluarkan, lalu di bawah mahkota itu dipasang proyektil peluru itu. Bulat begini. Kalau lihat dari dekat, baru kelihatan. Tetapi tidak bisa sembarangan naik ke sini. Ini biasanya waktu saat para seperti kami lah ini melayani Ekaristi ya baru kita bisa agak dekat. Kalau biasa ini ditutup pintunya. Kalau nanti dibiarkan orang naik ke atas, ini lama hilang juga. Paling tidak kacanya itu masih pecah itu. Proyeknya itu kan hilang nanti. Ini hanya dibuka kalau ada perayaan Ekaristi seperti ini. Waktu kami rombongan kami bisa tahun lalu itu. Nah, apa pesan Maria di Guadalupe? Fatima. Penampakannya mulai dari 13 Mei sampai dengan 13 Oktober. Setiap bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 kali ya. Mei, Juni, Juli, September, Oktober, 6 kali. Hanya 1 kali tidak tanggal 13. Biasa 13. Bulan Agustus sampai tanggal 16 atau 18 karena waktu itu ada pergeseran. Waktu itu uskupnya atau anak kecilnya berhalangan, lalu akhirnya penampakan Maria digeser sedikit. Tapi biasa tanggal 13. Jadi yang menerima pesan Maria adalah Lucia de Santos, ini yang baru meninggal tahun 2000, sekarang sudah beata. Francesco dan Jacinta, ini sudah dari orang kudus. 2-3 tahun meninggal setelah penampakan ini. Pesan pertama, berdoa rosario supaya Perang Dunia Pertama selesai. Lihat, ini Perang Dunia 1914 sampai 1917. Itu Perang Dunia Pertama. Dan doa pertama adalah untuk selesainya Perang Dunia Pertama. Lalu untuk menghormati Maria sebagai Ratu Rosario, mendoakan perdamaian dunia dan arwah-arwah di akhir pencucian. Ini pesan pertama. Pesan kedua, seperti Lur, bertobat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu pesan ketiga, memperbaiki dosa-dosa yang melawan hati Maria yang tak bernoda. Ada 3 pesan di situ. Lalu ada 3 rahasia. Ini yang heboh. Rahasia ketiga sudah terbuka sebenarnya. Rahasia pertama ialah selesainya penampakan neraka. Jadi Maria memperlihatkan neraka bagaimana kepada 3 anak kecil. Gambaran tentang neraka. Kita tidak tahu persis, tapi mengerikan lah, mengerikan. Tidak bisa kita katakan, tak bisa digambarkan dalam bahasa manusia. Benar. Yang kedua, Perang Dunia Pertama berakhir, benar. Lalu kemudian akan ada muncul Perang Dunia Kedua. Ternyata benar. Pada zaman tahun 1942-45 Perang Dunia Kedua. Lalu kemudian berdoa untuk pertobatan Rusia. Dan terjadi. Tadinya Rusia kan komunis, Uni Soviet. Pada zaman Gorbachev
perestroika, glasnost, maka terbuka, tidak lagi menjadi Uni Soviet, pecah menjadi negara-negara Rusia dan negara-negara kecil, dan Kristenan boleh lagi berkembang seperti sekarang. Jadi pertobatan Uni Soviet sebenarnya. Dan itu didedikasikan pada hati Maria tak ternoda. Dan yang ketiga, gereja akan menderita. Dalam gambaran seorang laki-laki tua seperti uskup berpakaian putih dan sekelompok besar imam dan religius awam yang berkumpul bersama. Ini rahasia ketiga, gereja yang menderita. Dan sekarang memang gereja di dunia barat sangat menderita ya. Dianggap sebagai musuh kemajuan. Kita ini orang-orang Katolik di dunia barat modern itu dianggap orang-orang kuno, dilecehkan. Apalagi juga gereja punya sejarah yang tidak terlalu bagus di masa lalu. Jadi makin sering orang melecehkan gereja. Kalian berbicara urusan dia dulu hidup para imam dan seterusnya yang terlibat dalam pelecehan seksual anak-anak kecil atau apa gitu. Memang dulu kasus ada, sekarang memang sebagian mulai terbongkar. Gereja makin dipermalukan, ya, ditinggalkan, iya juga. Ini kenyataan bahwa rahasia ketiga itu benar. Yang uskup berpakaian putih ini mungkin gambaran paus yang kena tembak itu. Kan satu-satunya yang uskup berpakaian putih di Roma itu hanya paus. Tidak boleh uskup lain berpakaian putih. Itu khusus paus saja berpakaian putih. Kalau uskup lain ke gereja, ke Vatikan, ke Roma, semua ganti bajunya menjadi hitam atau coklat. Hanya satu yang boleh berpakaian putih. Kalau ada perayaan Ekaristi atau liturgi atau selama di Vatikan atau selama di Roma, semua uskup yang lain akan berpakaian gelap. Hanya paus yang boleh berpakaian putih. Itu simbol dari paus. Dan digambarkan situ uskup yang berpakaian putih yang tua, yang capek gitu. Itu yang kena tembak, itu kan paus sakit sekali kan. Ini adalah rahasia yang ketiga. Sudah terbuka, sudah sebenarnya terbuka. Karena ada yang menduga-duga rahasia ketiga itu dalam dunia kiamat. Bukan dalam dunia kiamat. Sudah dibuka pada zaman Paus Benediktus ke-16. Dia sudah buka baca apa pesan rahasia dan dikatakan sudah terjadi dan sedang terjadi sekarang. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, apa yang mau kita pelajari dari Maria? Kita pelajari seorang perempuan yang sederhana, tetapi tidak membuat dia tidak bisa beriman. Justru dia bisa beriman secara total, percaya penuh kepada Tuhan, meskipun tidak selalu mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan atau sakit hati pada Tuhan, jengkel pada Tuhan, marah kepada Tuhan. Dia tetap percaya, karena dia tahu dia akan dipanggil untuk jadi pelaksana yang mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan menjalankannya sepanjang hidupnya. Dan sampai sekarang dia masih tetap bekerja dengan caranya sendiri, bertemu dengan kita dengan caranya sendiri. Maka kita punya banyak devosi Maria kan. Terkabulnya doa devosi Maria 3 kali, sering itu muncul dalam intensi misa. Maria tetap bekerja dengan caranya sendiri. Bahkan doa kita kan, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dia sampai saat kita meninggal kan itu, kita percaya dia bersama dengan kita. Bukan hanya pada detik tertentu, saat tertentu, sampai kita meninggal pun dia, kita yakin dia bersama kita. Di manakah Maria hadir? Lahannya, tempatnya, ya di setiap peristiwa hidup kita di dunia ini juga Maria bisa hadir. Seperti dia juga hadir mendampingi Yesus sepanjang hidup Yesus. Tidak hanya pada saat tertentu, retret, rekoleksi, KRK, bukan di situ. Pertama-tama di setiap detik hidup Maria ada. Karena dia berjalan untuk Yesus juga. Setiap Yesus mulai dari belum lahir sampai dengan Yesus naik ke surga. Jadi dia juga ada bersama kita. Kalau Yesus menyertai kita Immanuel, Maria menyertai kita sebagai bunda gereja.
Jadi dalam setiap pengalaman hidup kita, kita bisa mempercayakan diri kita kepada Bunda Maria. Ingat, kita bisa mendekati Maria tanpa kesulitan karena dia juga tampil sebagai orang biasa. Bukan orang hebat, bukan orang kaya, bukan orang yang buat mukjizat, orang yang mengajar dengan penuh kewibawaan. Dia hanya sebagai perempuan biasa, menjalani hidup sebagai orang biasa, pengalaman hidup biasa, tapi dengan cara luar biasa, dengan iman yang sungguh mendalam dan rendah hati, dan setia menjalankan kehendak Tuhan, mengerti merenungkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dengan setia. Itulah Maria. Bunda Maria, doakanlah kami. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Apakah ada pertanyaan? Ya ada. Ada pulang loh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pastor. Saya mau tanya. Jadi sebetulnya yang saya mau tanya Maria. Jadi sekarang saya terbalik mau tanya suaminya. Kenapa suaminya waktu diberikan Tuhan bahwa dia harus menikah sama Yosef. Terus Yosefnya kenapa meninggal duluan? Apakah dia sudah tua atau bagaimana? Saya tahu tadi ceritanya ternyata Marianya masih lebih muda. Minggu lalu hadir kan? Tidak. Pantas. Yosef tuh diceritakan dalam tradisi sudah tua. Bahkan ada yang mengatakan dia sudah pernah punya istri, tapi istrinya meninggal. Sudah punya 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi usianya ketika mengawini Maria mungkin sudah sekitar 80 tahun ke atas. Ya. 80 tahun ke atas ketika mengawini Maria. Dia tidak lama. Yesus perlu 20 tahun dia sudah meninggal. Istilah itu belum ada. Dan itu tidak dalam konteks itu. Itu justru dipilih secara khusus melalui proses yang ada juga cerita itu tentang bagaimana Yosef menjadi pelindung Maria. Makanya ada bunga Yosef yang punya bunga lili. Ada cerita. Jadi Yosef sudah tua ketika diminta untuk jadi pelindung Maria. Dan ingat, tidak pernah dia berhubungan badan seumur hidupnya dengan Maria. Yesus meninggal. Dan Yesus lahir pun tetap Maria tetap perawan sampai saat dia mati. Baik, masih ada pertanyaan? Pastor, untuk hari raya Maria di Kampung Muda 8 Desember tahun ini kan jatuh pada hari Minggu. Kenapa digeser ke hari Senin 9 Desember? Sementara biasanya pada hari raya Maria diangkat ke surga itu tanggal 15 Agustus yang tidak jatuh pada hari Minggu, digeser ke hari Minggu yang terdekat. Karena itu masa Advent. Jadi hari Minggu Advent tidak bisa diganggu-ganggu. Itu masa khusus, masa kuat istilahnya. Advent hanya punya 4 minggu. Maka hari Minggu Advent tidak boleh diganggu-ganggu. Jadi ibunya geser sedikit ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ibunya geser sedikit. Jadi anaknya yang harus dipersiapkan. Kalau hari biasa itu minggu biasa, masa biasa yang Minggu Agustus tidak apa-apa. Boleh digeser sedikit. Tapi karena itu masa Advent, masa khusus, maka tetap harus dijalankan. Kalau tidak, nanti kita kehilangan persiapan itu. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Kalau masa biasa banyak 34 minggu masa biasa. Jadi gampang menggeser 1 minggu. Yesus tidak marah kalau itu. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan lagi?
suka kalau bilang pulang cepat. Woi. Tidak kuat Sudah ya? mudah. Sudah cukup ya. Terima kasih. Dokter, saya mau tanya sedikit kaitan sejarah perjalanan Maria dan Yosef ke Mesir. Apakah ada kisah mengapa Allah memilih Mesir untuk pelarian mereka, sementara yang kita tahu perkembangan kekristenan itu di Mesir sangat sedikit? Oh, justru kekristenan sangat kuat di Mesir abad-abad pertama. Sangat kuat. Banyak orang kudus dari Mesir. Agustinus itu orang Mesir. Jangan pikir Agustinus orang Eropa loh. Itu orang Mesir tuh. Jangan bayangkan kulitnya kulit putih. Itu kulit agak kehitaman tuh. Jadi zaman kekristenan Mesir adalah salah satu dari pusat namanya kota Alexandria. Ada 4 pusat kekristenan: Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria. Yerusalem di Israel, Antioquia di daerah Syria sekarang Turki, Roma di daerah Eropa, dan Mesir Alexandria. Nah, Agustinus dari kota Hippo. Jadi dulu kekristenan itu kuat di Mesir. Bahkan orang Yahudi banyak kan beranak pinak di Mesir. Waktu zaman Yakub mereka pergi mengungsi ke Mesir, baru kemudian waktu keluar mereka keluar kembali ke tanah berjanji. Tapi tidak berarti bahwa akar Yahudi di Mesir sudah hilang, tetap ada sampai dengan abad-abad pertama. Dan kekristenan waktu itu kuat sekali di Mesir. Kenapa? Karena Mesir adalah satu pusat kebudayaan, pusat perkembangan kebudayaan. Kerajaan Mesir, selain Babilonia, Roma. Jadi mereka punya tetap akar yang bisa membuat agama-agama besar itu ada di sana. Hanya karena perkembangan politik ketika Islam masuk dan kemudian pelan-pelan gereja berpaling ke barat dan ke timur. Barat dia ke arah Eropa, timur daerah Konstantinopel, maka Mesir kehilangan pelan-pelan pengaruhnya. Tapi sampai sekarang aliran Koptik itu masih ada di Mesir. Koptik, salah satu kekristenan kita yang tertua ada di Mesir. Itu dari abad awal sudah ada Koptik. Jadi Mesir bukan sesuatu yang tidak berarti, justru daerah di mana iman Yahudi dan iman Kristen itu berakar. Pertama juga dari Mesir. Antonius Abbas, Antonius pertapa itu, Pachomius. Jadi kehidupan religius pertama kekristenan di Mesir juga. Kekristenan itu ya, orang Yahudi. Agustinus Hippo itu orang Yahudi atau orang Mesir? Sepertinya orang Mesir. Bukan Yahudi. Bukan Yahudi, orang Mesir. Oh, ibunya Monica, Santa Monica. Baik, ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup, Pastor. Baik, kita beri aplaus lagi buat Pastor. Kita sudah bertemu untuk bicara dengan Yohanes Pembaptis. Sudah itu Yesus, dan sudah itu kita istirahat sampai tahun baru. 2 tahun, 1 tahun. Persiapan untuk Pak Advent. Jadi kita selesai dengan Yesus, sudah kita istirahat sebentar, libur sampai tahun baru nanti kita mulai. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada malam ini, mohon kesediaan Pastor Paroki untuk berdoa untuk kita dan juga memberikan berkat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau begitu baik kepada kami. Terutama malam ini kami boleh
melihat satu tokoh yang Bunda kami, Bunda Maria. Terima kasih atas kehadiran Pastor Tony yang telah memberikan pengalaman, refleksi, ilmu terkait dengan tokoh Bunda Maria. Semoga kami semakin dekat dan semakin mampu untuk berdevosi kepada Bunda Maria, agar kami semakin dekat pada putranya Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami, sertai kami dengan berkat-Mu. Semoga kami boleh tiba di rumah dengan sehat dan selamat. Berkati pula istirahat kami malam ini. Semoga kami dapat tidur dengan aman sentosa, besok dapat bangun dengan semangat baru untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan serta-Mu. Saudara-saudari sekalian, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sini apa namanya ya, pelurunya itu di bawah, ada lubang di bawah, ada lubang di bawah semacam ini. Di bangkal itu ada, di situ tadi ditempelkan proyektil peluru dari Mehmet Ali Aka yang menembak Pausen tersebut. Nah, di dalamnya, di bawahnya. Go.